apa yang terjadi di orang kusta dan bagaimana dia bisa disembuhkan. Ini yang menjadi pelajaran yang penting untuk setiap orang yang percaya. Yang pertama kita melihat bahwa orang kusta ini di dalam perjanjian lama menjadi satu simbol orang yang berdosa. Orang kusta menjadi gambaran bagaimana orang yang dikutuk Tuhan, yang dihukum Tuhan. Dan banyak kisah di perjanjian lama seperti Maryam waktu mengatai Musa dan dia dihukum Allah kena kusta. Ada hambanya Elisa yaitu Gehasi. Pada waktu Naaman disembuhkan, Gehasi minta bagian, ternyata itu mengakibatkan dia kena kutuk yaitu kusta. Ada raja, ya raja yang sombong usia ini, yang begitu sombong akhirnya kena kusta. Jadi orang pada zaman itu secara perspektif, secara teologis, secara keagamaan mereka mengetahui bahwa kalau ada orang kusta berarti ini orang yang dihukum Tuhan. Kalau ada orang kusta berarti harus disingkirkan. Kalau ada orang kusta berarti orang ini harus membawa dirinya kepada Allah untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Dan kita bisa lihat sebenarnya gambaran apa yang terjadi pada orang kusta, yaitu orang yang dijajah oleh dosa. Orang kusta ini orang yang dijajah oleh dosa. Dan kalau kita uraikan bagaimana kalau orang pada waktu itu kena kusta, karena pada waktu itu secara medis penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Kalau zaman sekarang karena perkembangan medis maka kusta bisa disembuhkan. Tapi konteks waktu itu orang yang kena kusta sangat-sangat hopeless, ya tidak ada harapan. Karena sebenarnya kena apa ini? Kena bakteri lepra, yaitu Mycobacterium lepra. Dan medis waktu itu kesulitan, tidak bisa menangani. Maka di Imamat 13 dan 14 Tuhan memberikan peraturan bagi orang yang kena kusta. Bagaimana dia bisa tahu dia kusta dan bagaimana dia bisa tahir dari kusta, yaitu diketahui oleh imam. Jadi mereka kesulitan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan lewat imamat. Karena apa? Sebenarnya banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Orang pada waktu itu sebenarnya menurut Alkitab kena kusta atau tidak kena kusta, semua itu orang berdosa. Dan tidak banyak yang menyadari. Maka Tuhan memberikan gambaran supaya orang itu sadar bahwa dirinya itu orang berdosa. Maka ada orang yang kena kusta menjadi gambar. Inilah orang yang dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan. Karena setiap orang yang sudah berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Nah, jadi kalau gambar orang kusta pada waktu itu kita bisa melihat sebenarnya orang kusta ini bagaimana. Secara teologis sebenarnya dia orang yang berdosa. Artinya dia punya upah dosa, kematian kekal. Jadi orang yang kena kusta dia punya harapan yaitu pasti sebentar lagi mati. Karena dia akan rusak jaringannya, kulitnya, dan semua yang terjadi di dalam tubuhnya bisa lepas, pasti akhirnya mati. Secara teologis, upah dosa adalah maut. Maka yang berikutnya, secara psikologis, orang pada waktu kena kusta, ini ya hatinya bisa digambarkan sekarang ini orang yang dia diagnosis oleh dokter, datang ke dokter, dokter katakan setelah di lab semua sudah
di general check up, akhirnya dokter katakan, kamu kena CA. Pasti orang yang kena CA tanpa harapan dan takut. Bagaimana solusinya? Dan itu secara psikologis tidak punya ada damai. Adanya kecemasan, ketakutan, tanpa harapan, sudah hopeless. Dan ini orang yang sedih, susah. Ya, ini orang yang kena kusta pada waktu itu. Dan lebih dari itu kita lihat secara sosiologis. Hubungan dalam relasi dengan orang lain, dalam masyarakat bagaimana. Hukum pada waktu katakan orang yang kena kusta harus disingkirkan. Dan dia harus tutupi mukanya. Dan kalau ketemu orang dari jauh dia sudah teriak, najis, najis, najis. Saudara, ini secara sosiologis itu menyakitkan. Ya, saudara, banyak orang datang ke gereja dan seringkali pindah gereja. Saya punya teman dan sebagainya. Saya tanya, kenapa kamu pindah gereja? Jawabannya sederhana. Di gereja ini saya tidak pernah disambut. Tapi di gereja saya sekarang ini saya begitu datang, asarnya sudah sambut. Berarti apa? Orang itu kalau tertolak, itu tidak menyenangkan. Zaman itu sudah bisa bayangkan orang kusta begitu jarak jauh, dia sudah najis, najis. Tentu tidak akan bisa masuk ibadah. Karena ini dianggap orang yang berdosa. Dan ini orang-orang yang namanya kusta secara psikologis dan secara somatis, ini secara tubuh pasti rusak. Ya. Lama-lama rusak dan akhirnya mati. Dan lebih dari itu gnosis. Ini pikirannya selalu kacau. Pikirannya selalu negatif. Karena penyakit itu pikirannya selalu hal-hal yang disampaikan sulit. Nah, ini orang kusta. Sudah bisa bayangkan orang yang berdosa itu seperti ini. Dan hukum pada waktu itu mengatakan secara hukum Taurat mengatakan ini upah dosa. Jadi kalau ditanya mengapa saya kena kusta pada waktu itu, orang-orang yang kena kusta pasti bertanya-tanya, kenapa saya kena kusta? Maka secara hukum Taurat semua pasti mengatakan karena kamu berdosa. Karena kamu berdosa. Kalau kamu menabur yang jahat, pasti menuai hukuman. Ini hukum Taurat menggambarkan seperti hukum yang sering kita dengar, yaitu hukum tabur dan hukum tuai. Apa yang ditabur di dunia ini, kalau dia nabur yang baik, maka dia akan menuai yang baik. Kalau dia menabur yang jahat, dia akan menuai yang jahat. Kalau dia menabur dosa, kamu akan menuai kusta. Itu hukum Taurat. Dan orang-orang yang ada di dunia ini seringkali punya pandangan yang sama. Yaitu kalau kamu nabur yang baik, nanti kamu akan dapat ya upah yang baik. Dan seringkali ini terjadi di ajaran-ajaran yang kita sering dengar. Inilah hukum Taurat. Dan sekarang bagi orang kusta pada waktu itu bagaimana solusinya? Kalau dia kena kusta bagaimana solusinya? Maka di kitab Imamat, kitab ya Perjanjian Lama mengatakan kalau orang kena kusta dia harus secara ritual memberi persembahan. Bagaimana mengikuti? Ya kalau dia bisa tahir, dia akan disembuhkan. Dan seringkali kita lihat secara ritual orang itu ingin bebas dari dosa. Secara ritual keagamaan orang itu ingin berbuat baik untuk bebas, merdeka dari dosa. Merdeka dari upah dosa adalah maut. Bagaimana solusi orang yang dalam dosa bisa bebas, bisa merdeka? Ini pertanyaan yang umum dan banyak orang tidak mengenal bahwa sesungguhnya ada kasih Kristus. Kasih Kristus ini
yang menyelesaikan. Solusinya adalah di dalam Yesus Kristus. Dan di sini kita melihat bahwa orang kusta ini berjumpa dengan Yesus. Tapi ajaran makna dari narasi ini, cerita ini sebenarnya yang paling tinggi adalah orang Yahudi, orang Israel. Kalau dia kena dosa ada hukumannya. Tetapi di dalam Injil Yesus Kristus, Injil di dalam Yesus menceritakan satu hukum yang lebih tinggi, yaitu kasih. Bahwa Yesus datang ke dunia ini karena demikian besar Allah mengasihi isi dunia, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Upah dosa itu maut, tapi di dalam Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan Allah. Dan di dalam Yesus Kristus, dalam kasih Kristus itulah merdeka secara total. Di dalam Yesus Kristus itulah ada kemerdekaan masa kini dan masa yang akan datang. Kemerdekaan dalam Yesus Kristus itulah secara teologis dia memiliki hidup yang kekal, memperoleh menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang kudus. Secara psikologis di dalam Yesus Kristus dia memperoleh damai sejahtera. Itu sebabnya hati yang gembira selalu katanya adanya obat. Ya, ini dalam Yesus Kristus ada solusi. Dalam Yesus Kristus tubuhnya menjadi sehat. Ini orang yang kusta. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan demikian. 10 orang kusta ini, kamu pergi kepada imam. Perlihatkanlah kepada imam. Pada waktu Tuhan Yesus katakan itu, 10 orang kusta ini, dia pergi kepada imam. Kenapa dia mau pergi kepada imam? Karena dia percaya. Kalau dia disuruh Tuhan Yesus pergi kepada imam, berarti saya ini ke imam pasti tahir. Sekalipun dia belum tahir, dia pergi kepada imam. Inilah iman. Dia iman dengan perbuatan. Iman itu dengan tindakan. Dia pergi kepada imam. Karena dia percaya kalau saya perlihatkan pada imam, berarti tubuh saya tahir. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena kasih karunia. Dan berikutnya kita bisa melihat, ya pikirannya itu positif. Dia dalam Yesus Kristus, dia bisa mengerti pikiran Kristus. Dan dalam Yesus Kristus mau mengerti kehendak Allah. Karena itu adalah iman. Ya, kita melihat akhirnya ternyata dari narasi ini menunjukkan satu doktrin yang diajarkan Yesus Kristus. Dia menggenapi hukum Taurat, melebihi dari hukum Taurat, hukum tabur tuai. Tapi dalam Yesus Kristus ada hukum kasih. Hukum kasih ini, hukum yang memerdekakan dengan cuma-cuma. Memerdekakan dengan kasih yang cuma-cuma. Hanya orang itu percaya pada Yesus, dia diselamatkan. Kalau dia percaya pada Yesus, dia diberi hidup yang kekal secara cuma-cuma. Tidak dengan ritual, tidak dengan jasanya, tidak dengan ibadah, tidak dengan usahanya mati-matian. Karena setiap orang usaha manusia itu sia-sia. Efesus 2 ayat 8-9. Jangan ada orang yang memegahkan diri dengan perbuatan baik, dengan usahanya. Tapi sesungguhnya semua itu karena kasih karunia. Dan itu didapat oleh 10 orang kusta itu. Dia jalan, tengah jalan, tahir. Dia sembuh, dia merdeka dari kustanya. Pada waktu dia merdeka dari kustanya, secara hukum Taurat orang sudah lihat. Berarti kalau dia tahir,
dosanya sudah diampuni, dia hukumannya sudah dibatalkan, dia sudah suci, dia tahir. Dan inilah yang terjadi dari 10 orang itu. Pertanyaannya yang berikut adalah, bagaimana respon 10 orang ini? Ya, kita bisa melihat bagaimana orang yang sudah dimerdekakan. Orang yang sudah dimerdekakan ini bagaimana? Saudara, lihat, 10 orang jalan kepada imam. Di tengah jalan dia sembuh semua. Tapi bagaimana sekarang responnya? Orang yang sudah merdeka, saudara, sekarang semua sudah yakin. Ya, saya sekarang tanya dulu. Ya, ini tanya dulu untuk selingan ya. Siapa di antara saudara yang menyadari saya adalah orang-orang kudus? Silakan angkat tangan. Cuma sedikit. Ya. Atau yang kedua, siapa di antara Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik yang menyadari saya orang berdosa? Tolong angkat tangan. Semakin banyak. Ya, berarti pertanyaannya gini, Anda sekarang ini kondisinya orang berdosa atau orang kudus? Orang berdosa atau orang kudus? Ya, pertanyaan yang direlevansikan dengan kemerdekaan, orang yang dijajah dosa atau orang yang merdeka? Yakin merdeka? Tadi yang jawab sedikit ya, sekarang diyakinkan dulu ya. Kalau Anda dalam Yesus Kristus orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Amin. Tapi pertanyaan berikutnya, setelah merdeka mau apa? Kan ini pertanyaan yang umum. Kalau merdeka, puji Tuhan, haleluya. Seringkali saya membaptis orang, ya membaptis orang. Gimana? Anda sudah dibaptis, hidup baru, terima Roh Kristus, merdeka, amin, amin. Wah, semua amin. Merdeka, semua amin. Indonesia, merdeka tahun 45 17 Agustus, merdeka. Persoalannya, setelah merdeka mau apa? Ini yang penting kan? Setelah merdeka mau apa? Mengisi kemerdekaan itu bagaimana? Maka 10 orang ini sudah lihat, yang 9 tetap jalan kepada imam. Pertanyaannya jalan kepada imam karena dia naati hukum Taurat, karena dia harus tunjukkan pada hukum Taurat, atau karena dia lupa yang memberikan kemerdekaan Yesus, karena kasih Kristus itu pada Yesus. Tapi ada satu yang balik. Ada satu yang balik, dan yang balik itu orang Samaria. Yang balik kembali, dan orang Samaria pada waktu dia kembali pada Yesus, dia dengan suara nyaring memuliakan Allah. Teriak-teriak, tidak diam-diam, bersaksi, ini kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, dia tersungkur sujud. Ini sikap orang Samaria yang balik itu, dia tersungkur sujud menyembah Yesus. Dan yang ketiga, mengucap syukur, terima kasih. Ya. Sering orang itu lupa berterima kasih. Kalau diberi kebaikan dengan orang lain, itu sulit berterima kasih. Ini ada hukum, ya, hukum yang sangat jelek itu hukum iblis. Hukum iblis itu bagaimana? Kalau diberi kasih, balasnya jahat. Kalau diberi berkat, balasnya mengutuk. Kalau diberi kebaikan, balasnya kejahatan. Itu hukum iblis kan? Jahat. Tapi hukum umum tabur tuai, kalau dia memberi baik, Anda diberi baik. Itu umum. Ya. Kalau Anda menjahati, dia jahati. Maka di dalam kitab Matius 5, Tuhan Yesus katakan, kamu pernah dengar hukum di hukum Taurat, yaitu apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu orang Israel sampai sekarang ini.
Begitu dia dirudal dari Hamas, besok diserang. Itu Israel. Karena apa? Hukumnya begitu pukul, dia akan memukul. Itu tabur tuai. Tapi ada satu hukum lagi, yaitu hukum Kristus. Hukum Kristus ini hukum kasih. Dan banyak orang tidak kembali dengan mengucap syukur. Ini satu orang Samaria, dia bisa mengenal Yesus dengan hukumnya. Maka dia pada waktu dia kembali, dia sujud di kaki Yesus. Dan dia katakan, terima kasih Yesus. Mengucap syukur, terima kasih Yesus. Dan kita lihat ini sikap yang bagus dari orang Samaria ini. Pertanyaannya, mengapa yang satu ini kembali, yang 9 itu meninggalkan? Ya. Orang yang sudah dimerdekakan dari kusta, dia ditahirkan. Mengapa satu kembali kepada Yesus dan yang lain meninggalkan? Ini pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya apa? Tuhan Yesus katakan di sini. Di ayat yang ke-18, Tuhan Yesus katakan demikian. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini? Jadi pada waktu dia kembali, ajaran di Lukas 17 ini menekankan bahwa dia pada waktu kembali dengan mengucap syukur, berterima kasih, memuliakan Allah, sujud menyembah. Intinya mereka kembali mau memuliakan Allah. Nah, kalau dilihat dari kronologisnya, kita lihat ini tipe yang di Injil Lukas selalu pakai model seperti ini. Kita lihat pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia sebutkan dia guru. Orang Samaria ini pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia nyebutkan guru. Ya. Tapi setelah tahir, dia menyebutkan apa? Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam ejaan terjemahan yang lain, Tuhan Yesus disebut Tuhan. Pada waktu dia sujud, orang Samaria katakan puji Tuhan. Jadi pada waktu bertemu pertama dia sebut guru, tapi pada waktu setelah tahir dia sebut Tuhan. Seperti pada waktu Petrus ketemu Tuhan Yesus pertama, dia di perahu itu semalaman tidak dapat ikan, dia katakan guru, karena engkau menyuruh aku terbangkan itu jala, maka aku akan dapat ikan banyak. Dia nurut, setelah dapat ikan banyak, mujizat terjadi. Petrus katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Berarti ada satu perubahan, keyakinan, pandangan hidupnya, pengenalannya pada Yesus. Tadinya nyebut Yesus guru, sekarang menyebut Yesus Allah, Tuhan. Artinya apa? Dia mau kembali, mau mengabdi kepada Yesus. Inilah yang menjadi kunci orang yang merdeka. Orang yang merdeka dan dimerdeka dalam Yesus Kristus. Seperti orang Samaria ini. Dia menyebut sekarang Yesus Tuhanku. Mentuhankan Yesus dalam hidupku. Artinya, saya hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalam saya. Yesus yang sudah memerdekakan saya. Saya hidup ini bagi Kristus, kata Paulus. Kalau saya harus hidup memberi buah. Dan itulah kasih. Maka hukum Yesus mengajarkan pada orang yang percaya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan satu lagi dengan segenap kekuatanmu. Kekuatanmu apa? Hartamu. Itulah kasihilah, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itulah hukum kasih. Tuhan Yesus mengajarkan
bukan tabur tuai, tapi tuai dulu. Orang yang sudah dimerdekakan dalam Yesus Kristus, dia menuai dulu, menuai keselamatan, menuai hidup yang kekal, menuai kasih Kristus, menuai kerajaan Allah. Orang yang ada dalam Yesus Kristus, segala berkat rohani di surga telah diterima. Itu tertulis di Efesus 1 ayat 3. Dan orang yang sudah menerima segala-galanya, baru kalau dia mau seperti orang Samaria ini, dia kembali pada Yesus untuk mengasihi, untuk menabur. Kalau dia menabur, itu menjadi ucapan syukur. Kalau dia berbuat baik, ini untuk memuliakan Allah. Kalau dia sudah dimerdekakan dalam Yesus Kristus, maka kita pun sebagai orang-orang Kristen, kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia karena kita sudah dikasih Yesus lebih dari segalanya. Kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan memuliakan Allah, berbuat yang baik, yang bertanggung jawab. Contoh sejarah kemerdekaan ada satu Kristen, yaitu dari Ambon, Yohanes Limena. Yohanes Limena, dia waktu dia sekolah akhirnya jadi dokter Limena, dan dia berjuang untuk Indonesia. Satu saat karena dia merawat orang-orang Belanda pada penjajahan Jepang, dia ditangkap. 6 bulan dia ditangkap, dipukuli, dianiaya, ditahanan. Tapi karena kasih Kristus, dia masih bisa merawat orang Jepang. Ya, perwira Jepang yang kena malaria, dia rawat. Sekalipun dipukuli, dia merawat. Akhirnya sampai sehat dan dia dibebaskan. Dari perjuangan itu terus dibebaskan. Kemerdekaan Indonesia, dia menjadi salah satu tokoh. Akhirnya jadi wakil Perdana Menteri berapa kali di kemerdekaan Indonesia. Dengan berjuang, karena dia sudah terima kasih Kristus, dia memuliakan Allah untuk pemerintahan Indonesia. Dia hidup dengan berintegritas, hidup yang jujur, hidup untuk orang lain, membangun bangsa ini, merdeka dibangun. Dan akhirnya dia juga menjadi ketua Pakindo, Partai Kristen Indonesia. Dia sebagai politikus yang di mana-mana dia dikenal, Dr. Limena. Dan inilah partisipasi kita sebagai orang Kristen mengisi kemerdekaan ini. Yang sudah 80 tahun kita mengisi dengan apa? Karena Kristus sudah mengasihi saya lebih dulu, saya akan menabur. Bukan saya memberikan sesuatu untuk cari upah. Dia berjuang jadi pejabat supaya kaya dan bisa korupsi. Ini menyakitkan. Ya, kalau dia mengacu Indonesia, kemerdekaan diisi kejahatan, koruptor yang najis, kembali lagi seperti orang kusta. Dengan demikian Indonesia tidak merdeka sepenuhnya. Tapi di dalam jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, dia sudah mendapat kasih Kristus terlebih dulu. Dia akan menabur, melayani Tuhan dengan tulus, dengan kasih. Bukan dengan pamrih, melayani Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, para misionari, sampai pergi ke luar negeri, mati di luar negeri untuk Injil. Kenapa dia berani ke sana? Hudson Taylor, William Carey, tokoh-tokoh misionari. Dan datang ke Papua, mau apa lagi? Mencari apa lagi? Dia ingin memuliakan Allah, membagikan kasih Kristus, dan dia memberikan segalanya untuk Kristus. Karena apa dia mau? Karena Yesus lebih dulu mengasihi. Dia sudah menuai dulu, maka dia menabur. Ya, seperti seringkali ada perdebatan tentang persembahan. Persembahan persepuluhan itu perlu atau tidak?
ada yang omong perlu, ada yang omong tidak, persembahan itu bagaimana dan seterusnya, bagaimana. Dan seringkali ada di motivasi, kalau kamu menabur, kamu akan menuai banyak. Kalau kamu menabur sedikit, kamu akan menuai sedikit. Tapi kalau lihat hukum Kristus, bukan hukum tabur tuai, tapi hukum tuai tabur. Karena bisa dibandingkan dengan apa kita ini diselamatkan. Tidak bisa dibandingkan emas, perak, kekayaan apapun. Seluruh dunia itu kalau dijual dengan satu nyawa itu diselamatkan. Lebih mahal satu jiwa. Sehingga kalau orang yang sudah diselamatkan, tahir dari kusta, untuk apa lagi? Maka hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Orang yang menyadari ini punya motivasi kasih, pasti dia akan mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Dan tidak dengan pamrih. Memang dari kecil saya selalu diajarkan, upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Ya ini sekolah minggu, nanti kalau kamu melayani banyak upah. Tapi sebenarnya dalam Yesus Kristus, kasih dan upah itu sudah diterima lebih dulu. Itu mukjizat yang terbesar, merdeka yang terbesar. Dalam Yesus kita merdeka, kita akan mengisi negara ini, bangsa ini dengan merdeka. Dan melayani Tuhan, jemaat Tuhan akan terus berkembang. Ini gereja Tuhan akan terus dipenuhi. Sebentar lagi ini jadi tempat yang besar. Anda yang menyadari orang-orang yang kudus, kita terus menabur kebaikan karena Yesus sudah mengasihi saya.